Shalom, bertemu kembali dengan saya Jan Ritu Mangger, dan kita kembali akan berbagi tentang firman Tuhan untuk menambah kekuatan kita dan pedoman kehidupan dalam menjalani hari-hari yang sedang kita jalani saat ini. Saat ini saya ingin mengambil pelajaran dari kitab Yunus atau kisah Yunus, dan mungkin Anda juga sudah sering mendengar pekabaran dari kisah Yunus dari berbagai sudut pandang, dan semoga apa yang akan saya sampaikan malam hari ini juga akan menambah atau melengkapi apa yang kita sudah sering dengar sehubungan dengan kisah Yunus. Kisah Yunus sendiri adalah salah satu kisah yang banyak diangkat oleh para pembicara untuk memberikan motivasi dalam mengikut Tuhan. Mengapa? Kemungkinan terbesar adalah karena kisah Yunus menjadi gambaran kecil namun sudah mencakup keseluruhan dari perjalanan kehidupan yang kita jalani. Di dalamnya kita akan menemukan bagaimana Yunus mengingkari apa yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya, lalu bagaimana dia kembali lagi kepada perintah Tuhan, dan juga bagaimana dia kembali mengalami kekecewaan dalam perjalanan yang dia lalui. Oleh sebab itu, mungkin itu yang membuat mengapa kisah Yunus ini sangat menarik untuk disampaikan, dan ada pelajaran-pelajaran yang baik untuk kita dapat terima dari kisah Yunus. Secara garis besar, cerita Yunus ditulis dalam 4 pasal kitab Yunus. Di dalam Yunus pasal 1 kita tahu ceritanya diberikan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ini adalah saat di mana firman Tuhan datang kepada Yunus untuk dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pekabaran, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini perintah Tuhan kepada Yunus untuk dia pergi ke Niniwe menyampaikan seruan Tuhan agar Niniwe bertobat. Namun sebagaimana yang kita ketahui, Yunus pergi ke Yafo, lalu kemudian di Yafo dia mengambil kapal menuju Tarsis, bukan menuju Niniwe. Kalau kita melihat peta wilayah pada saat itu, antara Yafo dengan Tarsis dan juga Yafo dengan Niniwe memang adalah arah yang berlawanan, sehingga tidak heran mengapa ayat yang ketiga dalam kitab Yunus 1 katakan, ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Apa yang Yunus lakukan? Dia memang berlayar jauh dari hadapan Tuhan, artinya jauh dari yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan kehendaki dia pergi ke Niniwe, tetapi dia mengambil kapal menuju ke Tarsis. Dari segi jarak saja, antara Yafo menuju Niniwe jauh lebih dekat dibanding antara Yafo dengan Tarsis. Tetapi memang niat hatinya sudah ingin pergi jauh, berlayar jauh dari hadapan Tuhan. Lalu kita tahu kisahnya. Pada waktu di tengah-tengah perjalanan, kapal yang ia tumpangi mengalami hantaman badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing orang yang ada di dalam kapal juga merasa takut. Ada beberapa ayat yang menyinggung tentang kapal-kapal yang berlayar menuju Tarsis. 1 Raja-Raja 10 ayat 22, Yehezkel 27 ayat 12 dan 25, Mazmur 48 ayat yang ke-8. Ayat-ayat ini menunjukkan kapal-kapal yang berlayar menuju Tarsis kemungkinan besarnya adalah kapal-kapal dagang. Di dalamnya dimuat berbagai bentuk, berbagai jenis barang-barang yang akan diperdagangkan, dan tentunya barang-barang yang berharga yang ada di dalam. Dan apa yang mereka lakukan di dalam kapal adalah orang-orang membuang apa yang ada di dalam kapal dengan harapan mereka akan dapat selamat dari hantaman badai yang sedang terjadi. Pada waktu itu terjadi, mereka melihat Yunus berada di ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak.
Apa yang Yunus lakukan? Ketika badai besar hendak menghantam atau sudah menghantam dan akan menghancurkan kapal itu, Yunus justru berada di ruangan kapal yang paling bawah. Dia berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Lalu kemudian dia dibangunkan dan terjadi dialog sampai akhirnya mereka mengetahui, dan Yunus pun mengaku peristiwa itu terjadi karena dia melakukan apa yang bertentangan dengan yang Tuhan kehendaki. Kemudian mereka membuang undi. Yunus kena undi. Apa yang terjadi kepada Yunus? Beberapa Bible commentary katakan Tuhan mengendalikan apa yang terjadi saat itu, dan nama Yunus pun kena undi pada waktu itu. Kemudian yang mereka lakukan adalah Yunus katakan, buang saja saya ke laut, maka badai ini akan berhenti. Karena Yunus memang menyadari apa yang dilakukannya menentang perintah Tuhan. Lalu sebagaimana yang kita ketahui, pasal yang kedua adalah cerita ketika Yunus berdoa kepada Tuhan dari dalam perut ikan, sebagaimana yang pasal 2 ayat 1 katakan. Yunus dibuang, Yunus dilempar ke laut, dan ketika di dalam laut ada ikan besar yang memakannya. Dan kitab Yunus pasal yang kedua katakan Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian dia berdoa di dalam perut ikan. Pasal 2 berisi semua doa-doa yang Yunus sampaikan kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan kehidupan Yunus. Lalu kemudian Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lalu kita masuk ke pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat pertama adalah perintah kedua kali dari Tuhan kepada Yunus untuk dia bangun kemudian pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Sebuah buku para nabi dan raja menuliskan, bukan hanya dari segi geografisnya yang besar, tetapi juga dari segi dosa kota itu juga besar. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sana dengan harapan akan terjadi pertobatan di kota Niniwe. Lalu Yunus sudah tiba di kota itu, kemudian dia melakukan perjalanan. Dia menyerukan agar kota itu segera bertobat, karena jika tidak, kota itu akan ditunggang balikan 40 hari lagi. Begitulah pekabaran yang Yunus sampaikan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, pertobatan terjadi di kota Niniwe. Lalu kemudian kita masuk ke Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal yang keempat adalah saat di mana Yunus menyampaikan kekesalan hatinya kepada Tuhan. Karena Yunus melihat bahwa Niniwe tidak jadi dibinasakan. Di kitab Yunus pasal 4 juga Tuhan memberikan teguran kepada Yunus atas apa yang Yunus alami atau kekesalan yang terjadi kepada Yunus. Tuhan berikan teguran lewat peristiwa tumbuhnya sebatang pohon jarak yang nantinya akan kembali mati oleh karena digerogoti oleh ulat. Lalu Yunus marah karena pohon jarak itu mati. Lalu kemudian katakan, kamu yang tidak punya andil sama sekali atas tumbuhnya pohon jarak, ketika pohon itu mati pun kamu marah. Bagaimana dengan aku, kata Tuhan? Aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada mereka? Saudara-saudara, secara garis besar, begitulah kitab Yunus berisikan cerita yang kita sudah ketahui bersama. Namun saya ingin menyampaikan ada 4 hal atau 4 tema untuk 4 pasal kitab Yunus ini yang akan menjadi pelajaran penting bagi kita. Di Yunus pasal yang pertama, peristiwa ketika Yunus lari dari Tuhan, maksudnya lari dari melakukan perintah Tuhan, maka yang terjadi kepada Yunus adalah dia melakukan pemberontakan. Maka tema Yunus pasal 1, Jonah runs away from God. Yunus lari dari Tuhan, membuahkan pemberontakan. Mungkin saja Yunus punya alasan yang masuk di akal baginya, atau mungkin saja ada hal yang sangat dia takuti sehingga dia lari dari perintah Tuhan.
Ada hal-hal yang mungkin dia tidak bisa terima jika itu terjadi nanti di kota Niniwe kalau dia pergi ke sana. Apalagi dia seorang single fighter. Oleh sebab itu dia memilih untuk lari dari hadapan Tuhan. Tetapi ketika Yunus lari dari hadapan Tuhan, maka yang dihasilkan adalah pemberontakan. Kemudian di Yunus pasal yang kedua, saat ketika dia berdoa kepada Tuhan, di Yunus pasal yang kedua ini kita melihat kata-kata yang disampaikannya menggambarkan ucapan syukur yang sangat besar kepada Tuhan. Saat ketika tidak ada yang dapat menolongnya, bahkan pertolongan yang diberikan oleh orang pada waktu dia berada di kapal, pertolongan yang mereka berikan adalah menolongnya atau melemparkannya ke dalam laut. Bentuk pertolongan seperti itu pun, bentuk pertolongan yang ada pun untuk mencelakakan. Bayangkan, maka satu-satunya jalan adalah dia harus berseru kepada Tuhan dalam doanya. Maka Yunus pasal yang kedua kita bisa berikan tema Jonah run to God. Yunus lari kepada Tuhan dan hasilnya adalah pertobatan. Kemudian di Yunus pasal yang ketiga, ketika Yunus sudah tiba kembali di kota Niniwe karena ikan besar itu memuntahkannya di sana, dan untuk kali kedua firman Tuhan datang kepada Yunus menyuruhnya untuk menyampaikan pekabaran ke kota yang besar itu. Lalu dia melakukan perjalanan, ayat yang keempat dalam pasal yang ketiga. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dan hasilnya orang-orang di Niniwe bertobat. Yunus pasal yang ketiga, jika kita akan memberikan tema Jonah run with God, Yunus lari bersama Tuhan, dan hasilnya adalah penginjilan. Satu kali orang pernah bertanya kepada saya, kira-kira adakah buku penuntun cara-cara kita menginjil? Mulai dari mungkin sikap pertama kita, tutur kata kita, mimik wajah kita, adakah? Saya harus katakan, tidak ada bentuk baku dalam penginjilan. Banyak orang dimenangkan dengan cara yang berbeda, tidak selalu sama. Atau mungkin dengan cara yang kita tidak pernah duga. Satu waktu saya pernah mendengar cerita seorang yang sudah bergabung dalam kebenaran Tuhan. Awalnya dia ikut dalam sebuah paduan suara, dan kelompok paduan suara ini di dalamnya, atau mungkin pemimpin paduan suara ini adalah seorang anggota jemaat kita. Lalu anggota paduan suara ini melihat ada hal yang berbeda dari orang ini. Kebiasaannya makan, kebiasaannya menyampaikan sesuatu berbeda. Lalu dia penasaran dan bertanya. Dan dari gaya hidup yang dimiliki oleh orang yang dia lihat ini, dia pun menerima kebenaran dan bergabung dengan gereja kita. Atau mungkin peristiwa yang lain. Ada hal-hal yang kita tidak pernah duga tapi menjadi penginjilan. Oleh sebab itu, kalau memang ada bentuk pola penginjilan baku, maka harusnya cara Yunus ini kita bisa bakukan. Tetapi tidak ada bentuk pola penginjilan yang baku. Penginjilan itu berlangsung secara alami dan mudah jika kita benar-benar dapat mengalami dan menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Penginjilan adalah pengalaman realita yang kita alami. Lalu orang melihat kita dapat menikmatinya, maka orang akan bertanya dan ingin tahu tentang berkat dan sukacita yang kita rasakan. Lalu kemudian kita berlanjut ke Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal yang keempat adalah saat di mana Yunus melampiaskan kekesalannya kepada Tuhan. Yunus katakan, saya sudah tahu bahwa Tuhan tidak mungkin membinasakan Niniwe. Itu sebabnya dulu beberapa waktu lalu saya memilih untuk tidak datang ke Niniwe, untuk pergi ke tempat lain karena saya tahu Tuhan tidak mungkin akan membinasakan. Ada satu hal yang ditulis dalam buku para nabi dan raja sehubungan dengan kekesalan yang dialami oleh Yunus. Buku itu katakan begini, seharusnya Yunus orang yang paling pertama bersukacita ketika Niniwe tidak jadi dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mengapa? Karena Yunus takut kalau dia akan diduga sebagai seorang nabi palsu. Dia takut
nama baiknya akan rusak. Oleh sebab itu, dia melampiaskan kekesalannya kepada Tuhan. Yang Yunus harapkan mungkin Niniwe tetap dibinasakan dan Yunus akan dipandang sebagai seorang nabi yang benar karena pekabarannya tersampaikan dengan benar dan nama baiknya terjaga. Mungkin hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita merasa nama baik kita dirusak atau mungkin harga diri kita dilecehkan, lalu timbul kekesalan, timbul percekcokan, timbul perdebatan, dan hal itu yang dialami oleh Yunus. Dia merasa kalau jangan-jangan dia akan dikira sebagai seorang nabi palsu. Dan cerita itu berlanjut sampai nanti Yunus bertambah kesal ketika pohon jarak tempat dia berteduh itu mati karena digerogoti oleh ulat. Lalu Tuhan katakan, kamu marah atas pohon jarak yang karenanya upayamu pun tidak ada sedikit pun untuk menumbuhkan pohon itu. Ketika pohon jarak itu mati kamu marah. Bagaimana aku tidak akan rela kalau penduduk kota Niniwe itu akan dibinasakan karena aku yang menciptakan mereka. Yunus pasal yang keempat. Kalau kita hendak memberikan tema, maka temanya adalah Jonah run before God. Yunus lari mendahului Tuhan dan hasilnya adalah kekecewaan. Ada satu kisah di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-23. Cerita ini adalah cerita ketika Daud hendak berperang melawan orang Filistin. Di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-23, Daud katakan, Tuhan, apakah aku akan maju menghadapi orang Filistin? Lalu ini jawab Tuhan kepada Daud, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara-saudara, dari sekian banyak perjalanan hidup yang dijalani oleh Daud, ini hal yang menarik bagi saya. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami akan maju menghadapi orang Filistin? Tetapi Tuhan katakan jangan. Cukup bentuk saja lingkaran di antara pohon-pohon kertau. Pertanyaan Daud ini menarik bagi saya. Mengapa? Ini bukan kali pertama Daud berhadapan dengan orang Filistin. Dia pernah berhadapan dengan orang Filistin sebelumnya dan dia mengalahkan tentara raksasa Filistin. Tetapi pertemuan berikut ini dia tetap bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mungkin pengalaman di masa lalu kita juga pernah menang atas sesuatu hal yang kita gumulkan. Tetapi sebagaimana Daud, pengalamannya di masa lalu tetap belum cukup untuk mengambil tindakan di masa mendatang. Dia masih tetap harus bertanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari tetap bertanya kepada Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Hasilnya hanyalah akan kecewa. Saudara-saudara sekalian, dari 4 pasal kitab Yunus ini, saya berharap, saya belajar, saya merindukan tema Yunus pasal yang kedua dan Yunus pasal yang ketiga akan menjadi pengalaman pribadi saya. Dan Yunus pasal 1, Yunus pasal yang keempat, semoga perlahan-lahan saya bisa belajar untuk tidak melakukannya. Yunus pasal pertama saya akan ulangi, Jonah runs away from God. Yunus lari dari Tuhan, hasilnya pemberontakan. Yunus pasal yang kedua, Jonah run to God. Yunus lari kepada Tuhan, hasilnya adalah pertobatan. Pasal yang ketiga, Jonah run with God. Yunus lari bersama Tuhan, hasilnya adalah penginjilan. Dan yang keempat, Jonah run before God. Yunus lari mendahului Tuhan, hasilnya adalah kekecewaan. Sebagai penutup, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada hal-hal yang membuat kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Lari dari rencana Tuhan, lari dari apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi jangan lupa, itu hanya akan menimbulkan pemberontakan dan kekacauan. Atau mungkin ada hal yang membuat Anda kecewa, pengalaman-pengalaman pahit yang membuat Anda kecewa. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan.
lari dari perintah Tuhan. Biarlah kiranya kita tetap akan berada pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, sesulit apapun perjalanan yang Anda alami, dan sesulit apapun keadaan yang Anda hadapi, atau seberat apapun kekecewaan Anda. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Kita lari kepada Tuhan setiap hari sehingga menghasilkan pertobatan, dan kita lari bersama dengan Tuhan setiap hari sehingga hidup kita akan menjadi penginjilan bagi orang-orang lain yang memperhatikan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda tetap sehat, keluarga juga, dan tetap berbahagia untuk akan ada waktu-waktu ke depan untuk kita dapat menikmati kembali berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.